itu bahwa perilaku politik kita nuduh soal kecurangan itu hanya di permukaan, karena bukan menjadi satu prinsip yang ada. Kalau 1 dan 3 meyakini hasil pemilu di 2024 ini penuh dengan kecurangan, haram hukumnya bagi mereka berkoalisi, Pak. Haram hukumnya bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Mestinya begitu. Problemnya adalah ketika ada tawaran untuk menjadi bagian dari koalisi Prabowo dan Gibran, iman politik mereka goyang-goyang. Coba bayangkan. Jadi tuduhan kecurangan hanya ada di bibir. Rakyat itu dibodohi, diadu domba demi kepentingan mereka. Oleh karena itu kita hitung ini, partai pendukung 1 dan 3, kita hitung dari sekarang, kira-kira partai mana yang pertama kali akan menyatakan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Bung Adi, Kalau saya, Mas Aiman, aku yakin kalau saya memang sejak awal tidak setuju dengan 1 dan 2, apapun yang ditawarkan, berapapun menteri yang ditawarkan, konsesi apapun yang ditawarkan, saya tolak. Karena ini adalah produk politik yang haram. Problemnya nggak begitu perilaku politik kita. Ini kan aneh jadinya secara umum. Nggak perlu susah-susah. Nasdem itu sudah mau berkoalisi. Nah itu dia maksud saya. Partai-partai pengusung Anies, partai-partai pengusung Ganjar secara perlahan sudah menyusun batu bata di mana mereka sudah bisa menjangkau dan bergabung dengan Prabowo. tapi poinnya kan Semua orang berpikir demikian, ya kan? Ada juga orang yang karena memang ingin berjuang untuk pemilu yang jujur dan adil, yang demokratis. Saya terus terang saja mengatakan, ya, saya udah berkatakan, kalaupun misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya udah tolak hari ini. Coba aja lihat, itu satu. Tapi kita kan tidak bisa, misalnya melarang Anies mau gabung, Caimin mau gabung, Nasdem mau gabung. tapi Refli mau gabung pasti ditolak Pasti ditolak. oleh Refli Saya sendiri. nggak bisa begitu, Bang. Sebentar dulu. Bang Refli nggak bisa begitu. Sebentar. Harus dibilang ke Muhaimin. Sebentar, ya, sebentar. Untuk berkoalisi. Saya akan sampai sana. Nah, untuk yang otonom, saya akan mengatakan tidak, oke? Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat. Kan begitu. Ini dengar ya. Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Kan sederhana. Termasuk ketiga partai pengusungnya juga, Pak. Sebentar dulu. Bilang haram hukumnya berkoalisi. Sebentar, bagaimana kemudian dengan logika bahwa membangun bangsa butuh rakyat banyak, butuh politik yang guyup, butuh demokrasi yang sejuk, gimana? Ya itu kan Prabowo yang mikir. Kalau kita menang, pengen semua tidak ada oposisi. Kayak Jokowi kan juga begitu. Padahal yang namanya oposisi vitamin. Coba bayangkan negara ini, kalau tidak ada Rocky Gerung, hambar hidup kita, ya kan? Nggak ada orang yang mengkritik. Padahal coba, nih mahasiswa, Anda cerdas kan karena ada Rocky Gerung kan? Karena orang yang biasanya kalau kita kritis, kan kita cari cara bagaimana menyampaikan sebuah kritik dengan hati-hati, dengan kecerdasan dan lain sebagainya. Kalau kita berada di sisi pemerintah, ngomong seenak pun kita nggak akan diapa-apain, ya kan? Nah karena itu kepentingan saya pribadi misalnya, demokrasi tetap tegak. Rakyat bersuara ini sampai kapan nih bisanya? Jangan-jangan nanti 2 episode sampai lagi Bung Refli tetap mau diundang di sini dan Bung Rocky gitu. loh, kalau dilarang dan Bung Andi juga. kalau dilarang ngomong bebas ngapain kita ke sini kan? Kayak nasibnya seperti yang TV sebelah itu.